kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ya berdoa kepada Allah agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu lagi untuk belajar di sekolah. Baik anak-anak, jangan lupa ya untuk pembiasaannya baca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek pilihan yang sudah Bu Yosi tugaskan. Selanjutnya, mari sama-sama kita baca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar pada bab yang ketiga, yaitu mengenai beriman kepada malaikat Allah. Pada materi ini nanti akan ada dua penilaian. Penilaian yang pertama yaitu kalian harus mampu memahami makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap diri sendiri dan alam sekitar. Penilaian yang kedua yaitu kalian harus mampu melakukan pengamatan diri dan alam sekitar sebagai implementasi makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada malaikat. Tahu nggak arti malaikat? Malaikat artinya makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur. Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Beriman kepada malaikat artinya percaya akan adanya malaikat-malaikat Allah beserta sifat-sifat dan tugas-tugasnya. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ada berapa jumlah malaikat yang wajib kita percayai? Yaitu ada 10. Di antaranya Bu Yosi akan sebutkan beserta tugas-tugasnya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah lalu disampaikan kepada nabi dan rasul-rasul. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk menurunkan hujan serta menurunkan rezeki kepada kita setiap harinya. Yang ketiga yaitu malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas untuk mencatat amal baik. Mencatat amal baik yang kita lakukan setiap hari. Yang keempat yaitu malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal buruk yang kita lakukan setiap hari. Yang selanjutnya, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Selanjutnya yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Selanjutnya malaikat Israel. Tugas malaikat Israel yaitu mencabut nyawa. Kapan saja malaikat Israel bisa saja datang untuk mencabut nyawa kita. Yang selanjutnya yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas untuk memberikan pertanyaan di alam kubur. Yang terakhir yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala. Adapun sifat-sifat malaikat diantaranya yang pertama, malaikat tercipta dari nur atau cahaya. Yang kedua, malaikat tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu tidur, tidak perlu istirahat. Yang ketiga, malaikat selalu tunduk dan patuh terhadap semua perintah Allah. Beda dengan kita manusia. Kalau manusia ada yang taat, ada yang tidak taat. Yang keempat, malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.
Bagaimana caranya mengamalkan perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu bila kalian yakin akan adanya malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa, maka kita akan selalu senantiasa mengingat kematian. Nah, kalau kita selalu mengingat kematian, maka pasti kita akan selalu memperbanyak melakukan amal soleh. Yang kedua, bila kalian yakin akan adanya malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal baik kita dan mencatat amal buruk kita, pasti kita akan selalu senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik dan selalu menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk. Yang ketiga, bila kita yakin akan adanya malaikat, pasti kita akan selalu melakukan pekerjaan atau melakukan perbuatan yang bila kita lakukan akan didoakan oleh malaikat. Perbuatan apa saja? Yang pertama yaitu orang yang selalu menyambung tali silaturahim, berkunjung ke rumah teman, berkunjung ke rumah saudara, maka kita akan senantiasa didoakan oleh malaikat. Perbuatan yang kedua yaitu bila kita mau tidur lalu kita dalam keadaan suci atau mengambil wudhu dulu, insya Allah kita akan selalu didoakan oleh malaikat. Demikian materi yang Bu Yosi sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya. Bu Yosi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.